Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Edi Setiawan, mahasiswa PPG Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42500145556. Pada hari ini, Senin, 13 Oktober 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SMA Muhammadiyah 15 Jakarta, kelas 12 IP1 dengan materi munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelum masuk ke materi, silakan absen terlebih dahulu. Tanggal berapa sekarang? 12 ya, itu apa tanggalnya? Zahran, Hadir. Aditya, sakit. Reza, Hadir. Aisyah, Hadir. Alina, Hadir. Alfiko, Hadir. Anandia, Hadir. Fozia, Hadir. Satriawan, Nabi, Hadir. Arya, Dimas, Divi, Hadir. Elvira, Hadir. Fadil, Hadir. Farel, Hadir. Fatahila, Rizka, Hamzah, Hadir. Keisha, Kevin, Hadir. Keila, Laura, Milansyah, Hadir. Riansyah, Hadir, Pak. Daren, Hadir. Fatah, Hadir. Hafiz, Hadir. Eskel, Rafi, Hadir. Yusuf, Hadir, Pak. Naila, Iven, Jafar, Hadir. Raisya, Rangga, Hadir, Pak. Rasya, Hadir, Pak. Raihan, Rizkiansa, Hadir. Romi, Hadir. Cynthia, Sophia, Zara, Zaki. Hadir. Oke, sebelum kita masuk ke materi, coba dibuka Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai 10. Al-Baqarah Al-Baqarah ayat berapa? 8 dan 10. Udah dibuka semuanya? Sudah? Oke, kita ulang sama-sama dengan Taus, Basmalah dan Al-Fatihah.
sebelum kita masuk ke dalam PowerPoint, jadi ada games ya, jadi ada bola kertas. Ketika nanti bola kertas ini saya lempar, mohon yang menerima membaca Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Nanti orang tersebut untuk memberikan ke temannya sampai Quran surah Al-Baqarah ayat 10. Oke, sudah siap permainannya? Sudah ya? Saya lempar ke yang laki-laki terlebih dahulu. Jadi harus siap yang laki. Tangkap. Coba ditangkap ya. Coba perhatikan di sini semua. Ke bola sulap ya. Oke. Coba sebelah sana. Yusuf. Ini bolanya ada di. Ya di kolom. Ya kasih ke Yusuf. Yusuf tolong dibaca Quran surah Al-Baqarah ayat 8. Artinya, Ya. di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Apa maksudnya Yusuf? Dalam kandungan ayat tersebut, dia mengaku beriman tetapi dia apa artinya? Munafik. Ya, sekarang boleh Yusuf lempar ke perempuan. Yusuf. Tangkap ya, tangkap. Boleh? Ya. Oke. Jangan baca. Dia fokus tadi satu perhatikan satu fokus. Kita boleh kelas berapa? Ya, 10. Ya boleh. Tahu. Ya, maksud dari ayat tersebut apa? Sakit hati karena iri, jadi baca keras hati ya. Nah, itu juga bisa. Oke, sekarang kita masuk ke dalam materi. Nah, di sini ada pembahasan kita yaitu munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Jadi orang-orang yang keras hatinya, yang susah dibilangin, keras kepala, orang munafik dia itu nggak pernah maju. Jadi kehidupannya stuck di tempat. Jadi tidak ada lagi dia untuk bagaimana cara berpikir yang logis, menerima informasi-informasi, dia mau menerima wejangan ataupun nasihat. Oke, next ya. Nah, di sini adalah tujuan pembelajaran menjelaskan pengertian munafik. Apa sih maksud dalam munafik? Ada yang tahu? Munafik bermuka dua, apa lagi? Munafik, yuk. Ada yang tahu tadi bermuka dua? Uang dari mukanya ada dua, enggak ya? Jadi misalnya di depan kita ngomongnya A, di belakang kita ngomongnya B, itu bisa bermuka dua. Munafik. Ada lagi? Apa yang maksud dalam munafik? Ada yang tahu? Melakukan sesuatu dengan mengharapkan imbalan. Nah itu munafik. Kalau keras hati, nggak bisa dibilangin keras hati. Kalau keras kepala apa bedanya? Keras hati dan keras kepala. Kalau keras hati apa? Keras hati nggak punya perasaan. Mau menang sendiri, egois. Kalau keras kepala, susah dibilangin. Apalagi? Oke, dan di sini ada mengidentifikasi dalil dan kritik perilaku tersebut. Nah tadi dalilnya sudah ada yang paling kita baca di awal yaitu Quran surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 10. Nah nanti juga ada tentang menganalisis dampak negatifnya. Jadi orang-orang munafik, keras hati, keras kepala itu ada sisi negatifnya apa sih? Nah nanti kita lihat. Mengambil hikmah untuk menghindarinya. Jadi pengertian munafik, orang munafik, orang-orang yang keras hati, keras kepala itu ada hikmah di balik sifat tersebut. Nah di sini ada pengertian munafik, keras hati dan keras kepala. Munafik, orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak meyakini. Contohnya, ada yang bisa memberikan contoh? Bibi coba apa yang memberikan contoh? Orang yang berpura-pura beriman tapi hatinya tidak meyakini. Contohnya apa? Seperti apa? Hah? Oh bilangnya rajin sholat, padahal nggak sholat, lalai gitu ya. Kalau lalai kan bisa menunda.
Tapi bilang aku rajin sholat tapi nggak pernah sholat. Oke, ada lagi orang-orang munafik. Contoh dari orang-orang munafik apa? Ya, jadi tadi apa tadi? Berbuat baik bukan karena ta'ala, bukan karena Allah, tapi untuk pamer. Ya, itu bisa. Ada lagi? Oke. Kita next, keras hati. Ini ya. Keras hati, tidak mudah menerima kebenaran ataupun menolak nasihat. Nah, jadi kalau keras hati itu tidak menerima kebenaran, meskipun yang disampaikan itu adalah suatu kebenaran, dia nggak mau menerima. Dan dia menolak nasihat, merasa dirinya paling benar. Nah, itu adalah ciri-ciri orang keras hati. Jadi kalau misalnya teman-teman kalian nih, kalau misalnya tidak bisa dia nolak, terus kalau misalkan dia tidak mau menerima nasihat-nasihat dari kita, nah itu bisa jadi dia adalah ciri-ciri orang yang keras hati. Nah, yang ketiga itu adalah keras kepala. Bukan berarti kepala kita keras, bukan. Tapi pola pikirnya, pikiran kitanya. Nah, mempertahankan pendapat meskipun salah. Ada nggak yang kayak gini? Contoh, jarang orang yang keras kepala mempertahankan pendapat meskipun salah. Contohnya kayak gimana? Apa? Ada yang tahu? Keras kepala mempertahankan pendapat meskipun itu salah. Tapi dia kok ini benar, menurut itu benar, nggak salah. Apa? Contohnya? Yuk. Jangan diskusi. Apa? Ya, dia nggak menerima pendapat orang lain. Ya, jadi dia nggak mau menerima pendapat orang lain. Jadi misalkan orang-orang yang keras kepala ini, yaitu mempertahankan pendapat meskipun salah. Misalkan gini, orang yang merokok, bahwa misalkan merokok tidak diperbolehkan ataupun ketika berkendara tidak boleh merokok karena ada undang-undangnya gitu. Tapi ketika kita sampaikan dia nggak mau menerima, meskipun perilakunya adalah sikapnya itu salah. Nah, itu adalah contohnya. Misalkan kayak orang perbodoh nih ya, lawan arah. Misalkan sampai ini nggak boleh lawan arah. Ada dia misalkan melawan arah, padahal perbuatan itu adalah salah. Tapi dia tidak mau menerima. Itu adalah ciri orang yang keras. Nah, di Quran surah Al-Baqarah yang tadi sudah baca dan di awal kita sudah baca bareng-bareng tentang orang munafik. Oke, silakan dibaca. Ya boleh, Kayla. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-8 sampai 10 tentang orang munafik. Mereka mengatakan bahwa mereka beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetapi dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Mereka melakukan ini bukan untuk beriman, tetapi untuk menipu Allah, orang-orang yang beriman, dan bahkan diri mereka sendiri. Nah, jadi orang-orang munafik itu adalah mereka mengatakan bahwa mereka beriman. Tadi itu yang sudah disampaikan kayak Bibi. Misalkan dia mengaku sholat, tapi sebenarnya dia enggak nggak pernah sholat. Nah, itu adalah orang-orang yang munafik. Nah, jadi dia itu beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetapi di dalam hati mereka sebenarnya tidak beriman. Kalau misalkan ada mungkin di suatu tempat karena alasannya perjalanan, padahal dia sedang ada di lingkungan masjid. Nah, karena dia bilang kita musafir nih, berjalan jauh, karena berjalan jauh dia tidak sholat ataupun dia jamaah, boleh nggak apa-apa. Tapi kita lihat kondisi kita, apakah di sekeliling kita ataupun pas kita berdiri tidak ada sholat ataupun masjid, itu diperbolehkan untuk dijamaah. Tapi kalau misalkan posisi kita pas berdiri itu ada di musola ataupun masjid sekitar, lakukan sholat. Jadi nggak boleh menunda. Nah, mereka melakukan ini bukan untuk beriman, tetapi untuk menipu Allah. Orang-orang yang beriman dan bahkan diri mereka sendiri. Jadi orang yang munafik bukan hanya sekedar dia itu menipu Allah, tapi menipu juga orang-orang yang beriman dan bahkan dirinya sendiri dia tipu. Nanti misalkan ketika saya sudah niat untuk sholat nih, tapi malesan. Kan ada ketika azan kita udah ada niat untuk sholat. Tapi ketika udah melangkah, selama itu sekitar 5 menit, 10 menit, kan sampai nggak tahu isya misalkan, dan maghribnya lewat. Itu orang-orang yang lalai, orang-orang yang munafik kepada Allah, menipu Allah. Akhirnya dia misalkan berhalangan, mungkin ada ya orang lain misalkan dia sebenarnya tidak berhalangan, tapi karena lagi mau sholat maka dia mengabui Allah nih, menipu Allah dengan alasan saya lagi berhalangan, lagi haid misalkan. Padahal dia tidak berhalangan. Itu adalah orang-orang yang
munafik. Tuh. Nah, ciri-ciri orang munafik, nah ini banyak nih zaman sekarang nih. Berdusta saat berkata, jadi dia hanya cuma janji-janji kosong, hanya janji-janji doang, janji banyak, tapi tidak ditepati. Contohnya siapa? Nggak ada ya. Jadi contohnya itu adalah misalkan ketika dia janji dengan orang tapi tidak ditepati, misalkan si A ataupun si Agung, ada kan pasti Agung. Nah, Agung misalkan janji dengan Rahmat, ingin mengantarkan Rahmat itu nanti kemana? Pada maghrib. Ternyata tidak mengantarkan si Agungnya. Nah, itu adalah orang-orang munafik nih, berdusta saat berkata. Jadi dia cuma janji-janji doang misalnya, tapi tidak bisa menepati. Nah, yang selanjutnya adalah mengingkari janji. Jadi ketika kalian janji, kalian harus tepati, jangan kalian mengatasnamakan insya Allah. Jadi ketika insya Allah, itu insya Allahnya orang beriman adalah dia harus menepati janji. Jadi jangan mengatasnamakan kata insya Allah. Jangan cuma bilang insya Allah, tapi memang niatnya nggak mau hadir, itu nggak boleh. Berkhianat saat diberi amanah. Ada kan? Misalkan diberi amanah, diberi tahta atau jabatan mungkin. Nah, ketika memberikan amanah, dia tidak amanah nih, ataupun berkhianat. Dia misalkan diberi beri amanah, bisa gini. Hidup kita itu kalau bisa kayak tukang parkir. Kenapa? Ada yang bisa nggak? Kenapa hidup kita harus kayak tukang parkir? Bukan masalah terus. Tukang parkir, mobil banyak, motor banyak, kan sombong. Sombong. Ketika mobil itu hilang satu-satu, motor itu hilang satu-satu, kan ada di sini. Karena dia merasa dititipi. Nah, kalau dititipi, berarti akan diambil suatu saat. Dan dia diberikan amanah, dia berkhianat atau tidak? Enggak. Jangan sampai misalnya dia dikasih amanah, sini titip motor ya. Pas datang tinggal sampulnya doang. Dia berkhianat. Nah, jadi itu semua itu hanya titipan dari Allah. Misalkan sekarang nih, apa sih yang kita miliki semuanya titipan. Suatu saat Allah akan minta lagi nih, akan minta kembali apa yang Allah berikan. Tapi jangan terlalu mengagung-agungkan, menyayangkan apa yang sudah diberi oleh Allah. Tapi harus kita jaga. Nah, ciri-ciri hati yang keras, tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Misalkan ketika ditunjuk nih, ditunjuk untuk udah nggak mau, itu sudah menghindar. Ataupun coba baca, udah nggak mau. Karena kenapa? Dia itu tidak tersentuh oleh ayat-ayat Allah. Dia nggak mau. Jadi ketika ada yang baca Quran, dia udah pasti gelisah. Karena kenapa? Jadi dia nih orang-orang yang keras, hatinya yang keras. Jadi dia udah nggak mau menerima masukan. Mendengar ayat-ayat Al-Quran dia sudah merasa biasa aja. Kan ada orang yang ketika mendengarkan bacaan suci Al-Quran itu dia tersentuh, dia merasa tenang. Ada juga malah justru gelisah. Kenapa ada? Nggak ada kan? Jadi jangan sampai ketika ada yang baca Al-Quran, dia itu gelisah tuh, panas awalnya. Nah, itu adalah orang-orang yang hatinya keras. Nah, yang kedua adalah kita takut akan ancaman akhirat. Misalkan dipercontohkan bahwa orang yang meninggalkan sholat, nanti akan dipertanyakan dan masuk neraka misalkan. Gue sih enggak tuh. Ini adalah orang yang tidak takut akan ancaman akhirat. Apabila misalkan gini, apa yang kalian lakukan di dunia akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nggak juga sih, nggak juga, jangan. Nah, artinya dia hatinya sudah keras. Dan meskipun kita belum merasakan, kita belum terbukti, tapi nanti di akhirat Allah akan mempertimbangkan ataupun melihat mana amal kita yang buruk, mana yang baik, pahala dan dosa itu akan ditimbang mana yang lebih berat. Nah, yang selanjutnya yang ketiga adalah selalu gelisah dan tidak tenang. Jadi ketika misalkan diberikan amanah ataupun itu ada sesuatu masalah, jadi kayak rasanya nggak tenang, gelisah, udah sih gimana gitu. Jadi nggak pernah orang itu santai ataupun membawa sedikit ada sesuatu gelisah, panik segala macam dan tidak tenang. Jadi tidak bisa menenangkan dirinya sendiri, tidak bisa mengontrol dirinya. Bagaimana ini baik atau enggak? Jadi main misalkan buru-buru ambil keputusannya tidak tepat. Nah, selanjutnya ciri-ciri keras kepala. Yang pertama adalah apa? Menolak pendapat orang lain meski lebih benar.
Benar. Jadi bukan hanya kepada siswa ataupun teman sejawat, tapi ketika misalkan seorang guru, misalkan saya pribadi, ketika ada salah dan disampaikan, Pak itu salah Pak, maka saya akan menerima. Karena kenapa yang disampaikan itu adalah benar, yang saya sampaikan adalah salah. Jadi jangan sampai ketika ada pendapat orang lain yang meskipun itu benar, kita menolaknya, itu nggak boleh. Gitu. Nah yang kedua adalah memaksakan kehendak. Jadi apa yang sudah dikehendaki itu dipaksa ataupun memaksakan kehendak. Misalkan itu tidak boleh, maka dia memaksakan untuk berbuat segala sesuatu. Itu orang-orang yang keras kepala, susah dibilanginya. Yang ketiga adalah apa? Yang ketiga, tidak mau berubah atau belajar dari kesalahan. Jadi ketika misalkan dia sudah melakukan kesalahan yang pertama, harusnya dia lebih belajar lagi. Oh iya kemarin itu, misalkan dia itu kalau marah ini ada polisi ataupun menyebabkan kecelakaan, nah itu tidak boleh, itu kan suatu kesalahan. Harusnya berubah, tapi setiap hari akan diulang-ulang. Nah itu adalah orang-orang yang keras kepala. Contoh ini kan banyak nih, misalkan dalam sekolah kita tuh ada yang lawan arah nih. Ketika itu udah dalam undang tidak boleh lawan arah, ternyata masih lawan arah. Itu kan tidak mau, berarti tidak mau belajar dari kesalahan. Berarti dia adalah orang-orang yang apa? Kepala kalian yang ngomong ya. Oke, dampak negatifnya. Oke, silakan dibaca Rizkiansyah. Dampak negatif dalam kehidupan. 1. Tidak dipercaya orang lain. Oke, kedua, konflik dan kerusakan sosial. 3. Menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Oke, coba tidak dipercaya orang lain. Contohnya coba diberikan siapa ya? Tadi udah berumah ya, gantian oke? Ya, boleh. Laura. Tidak dipercaya orang lain. Contohnya seperti apa? Suka bohong, jadi nggak percaya lagi sama orang. Nah, jadi ketika dia berbohong, maka tidak dipercaya lagi oleh orang lain. Yang kedua, memicu konflik dan kerusakan sosial. Nah, biasanya ini laki-laki nih. Coba berikan contoh yang laki-lakinya. Ya, boleh. Kevin. Ya. Memicu konflik dan kerusakan sosial. Apa sih contohnya? Mencari masalah di lingkungan orang lain. Mencari masalah di lingkungan. Contohnya apa kalau urus di lingkungan orang lain? Tawuran, terus apa lagi yang namanya vandalisme. Nah itu nggak boleh tuh, memicu konflik dan kerusakan sosial, menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Coba contohnya Salwa, ada nggak? Menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Coba. Ya, boleh berikan contoh, habis. Ya, ini menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok. Contohnya adalah menunda kegiatan positif. Jadi misalkan menghalangi, misalkan kegiatan kelompoknya itu positif nih, tapi ada yang menghalangi demi kemajuan diri sendiri dan kelompok, itu tidak dibolehkan. Kecuali menghalangi kemajuan diri sendiri dan kelompok hal-hal yang negatif, misalkan berkumpul, hal-hal yang tidak baik, ada penataran, misalkan kalau mau ikut kelompok ini harus ke kolam renang, ya buka baju, misalkan, nah, itu tidak boleh. Ataupun di hal tersebut ada minimum beralkohol, nah itu tidak boleh. Artinya itu adalah kelompok-kelompok yang memang yang berdampak hal pada yang negatif. Nah, hikmah menghindari perilaku tercela. Yang pertama adalah menyadari bahwa manusia sangat kecil dibandingkan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan pernah merasa agung, merasa besar. Kita tidak ada apa-apanya. Ketika kita sujud, contohnya, mana yang lebih tinggi dibanding kepala kita kan, atau malah justru bokong kita ketika kita sujud? Bokong. Dan kita tidak ada apa-apanya. Artinya kalau orang merasa sombong, pasti akan kembali lagi kepada diri sendiri. Jadi nggak boleh kita merasa, oh gue besar, gue sempurna. Enggak. Jadi di mata Allah itu nggak ada yang sempurna, dan Allah segala-galanya. Ya, nah itu gampang bagi Allah untuk
membolak-balikan hati kita, jalan yang lurus atau jalan yang dikaliku. Lebih selektif dalam menyampaikan informasi kepada orang lain. Jadi kalau misalnya menyampaikan sesuatu itu harus yang baik, harus yang benar, jangan sampai salah. Menyadari bahwa Allah telah mengatur rezeki setiap orang. Jadi makanya ada tuh kan rezeki tidak akan tertukar. Ya, jadi jangan pernah takut. Dan Allah sudah memberikan dari kalian lahir, Allah sudah mengatur rezeki kita. Setiap orang itu sudah mempunyai rezeki masing-masing. Tergantung kita mau menjemputnya atau enggak. Makanya saya pribadi ketika misalkan mau ke sekolah, itu bukan saya pengen mencari rezeki, tapi saya pengen menjemput rezeki. Kalau kita mau menjemput rezeki, Allah udah siapkan loh. Sudah, karena apa? Saya menjemput. Tapi kalau saya mencari, sudah tentu dapat nggak? Enggak, karena niatnya apa? Mencari. Nah, selanjutnya adalah lebih bersikap toleran terhadap perbedaan dengan teman. Jadi kalau misalnya ada berbeda pendapat, kita harus toleran, artinya oke, nggak apa-apa terima, tapi bagaimana alasan-alasan yang konkret. Oke, pembahasan sudah selesai ya. Jadi sekarang tugas kalian adalah masing-masing kelompok mencari satu ayat tentang munafik, orang-orang munafik, terus tadi keras kepala, keras hati. Oke, jadi masing-masing kelompok yaitu mencari satu ayat, beserta artinya, yaitu tentang munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Nanti hasil diskusi kelompok kalian dipresentasikan dan lembaran kertas itu ditempel di papan tulis. Gitu. Oke, silakan untuk dikerjakan. Ayo masing-masing kelompok untuk diskusi. Ya, kelompok berapa? Kelompok 4, coba diskusikan. Mana? Ya, coba diskusikan, dicari kelompok 3. Diskusikan. Kelompok 1 juga, kelompok 2 juga. 5 menit cukup ya untuk mencari ayat tentang munafik dan keras hati. Nanti presentasikan apa yang kalian sudah dapat. Nih, seperti kelompok 1 nih sedang didiskusikan, kelompok 2 sedang didiskusikan. Ayo kelompok 3, kelompok 4 diskusikan. Sudah Pak? Sudah. Lagi tulis. Oke, silakan. Waktunya 4 menit lagi. Cukup ya, 5 menit. Kita mencari dan diskusikan apa yang nanti berikan contohnya yang kalian tulis ayatnya. Jadi kalian presentasikan dan kalian berikan contoh satu aja dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan kalian lah yang kalian pernah alami. Oke, kalau udah silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Yuk kelompok 1 silakan, dan untuk kelompok 2, 3, 4 diperhatikan ya. Ketika kelompok 1 mempresentasikan. Ya, silakan. Yuk kelompok 1. Karena hasilnya boleh ditempel ke pokoknya atau dipegang dulu juga boleh. Pegang dulu aja, pegang seperti sini teks, nanti baru tempel kelompok 1 sampai kelompok 4. Sini dulu. Ya, boleh sekarang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan salah satu ayat yang terhubung dengan tema munafik dan keras hati tak akan pernah maju. Ayat yang kita bacakan dari surat An-Nisa ayat 142. Ya, terus. Ayatnya berbunyi, innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha
Boleh di level tugasnya. Oke, kelompok 1. Teman-teman yang saya hormati, setelah kita memahami makna dari surah An-Nisa ayat 142, kita dapat melihat bahwa kemunafikan dan keras hati adalah dua hal yang saling berkaitan. Orang yang munafik biasanya memiliki hati yang keras, hati yang sulit menerima kebenaran, sulit tersentuh oleh nasihat, dan tidak mudah tersentuh oleh hal keimanan. Orang yang hatinya keras dan penuh kemunafikan tidak akan pernah bisa maju baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Mengapa demikian? Karena kemajuan sejati lahir dari kejujuran, keikhlasan, dan hati yang bersih. Jika seseorang hanya berbuat dalam berbuat baik, maka langkahnya akan selalu dirasuki olehnya dan tidak lurus. Allah tidak akan memberikan keberkahan kepada orang yang beramal tanpa keikhlasan. Sebaliknya, bagi orang yang ikhlas dan jujur dalam imannya, sekecil apapun amalnya akan bernilai besar di sisi Allah. Oleh karena itu, marilah kita jadikan ayat ini sebagai cermin untuk diri sendiri. Jangan sampai kita termasuk orang yang hanya melihat beriman di luar, tetapi kosong di dalam. Jujurkan hati kita dengan berzikir, dengan baca Al-Quran, dan dengan memperbanyak amal baik yang dilakukan karena Allah semata. Orang munafik dan keras hati tidak akan pernah maju karena mereka terperangkap dalam kepura-puraan dan keengganan untuk berubah. Namun orang yang jujur dalam iman, lembut hatinya dan ikhlas dalam beramal, mereka lah yang akan mendapatkan kemajuan sejati baik di dunia maupun di akhirat. Semoga kita semua dijauhkan dari sikap dan diberikan kekuatan untuk menjadi hamba Allah yang bertandingan dan senantiasa bersemangat dalam Dalam surat An-Nisa ayat 142 terdapat contoh dalam kehidupan sehari-harinya. Yang pertama itu ada sholat yang tidak benar-benar dari hatinya. Jadi mereka melakukan sholat hanya karena ingin diketahui oleh orang lain yang disebut bersifat riya. Yang kedua ada beramal tanpa keikhlasan. Mereka melakukan amal karena seperti tadi ingin dilihat oleh orang lain, tetapi hatinya tidak ikhlas. Dari contoh itu kita belajar bahwa Allah tidak akan melihat penampilan kita dari luar, melainkan niat dan ketulusan hati. Maka kita harus beribadah dengan ikhlas, rajin mengingat Allah, dan selalu berusaha memperbaiki diri tanpa berpura-pura. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri aplaus dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya, silakan untuk kelompok 2 maju untuk mempresentasikan. Oke, sekarang untuk kelompok 3 mempresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 3 ingin menyampaikan munafik dan keras hati akan pernah maju dalam surat Al-Munafiqun ayat 4. Supaya kalian mengetahui setiap harinya bagaimana kalian tidak menjadi orang-orang yang munafik, orang-orang yang keras hatinya. Ya, benar ini menjadi cermin kalian dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tidak ada lagi mudah-mudahan kita terhindar dari orang-orang yang menjadi orang munafik dan keras hati, keras
Jadi mudah-mudahan kita juga mau menerima apa yang teman-teman nanti sampaikan. Kalau itu memang kebaikan kita terima, tapi kalau misalnya ketika itu ada keburukan, maka kita harus menghindari dari hal-hal yang tidak diinginkan. Oke, sebelum saya tutup mungkin ada pertanyaan atau kita akhiri? Sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau memang tidak ada, maka kita akhiri pertemuan hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Terima kasih atas pertemuan hari ini. Kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.